Nah, oke sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mang Es Anglor. Mudah-mudahan kita sehat galau, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ridho dan rahmatnya. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. Nah, oke sahabatku, kali ini kita bersama bocil-bocil ganteng. Ini ini ada Abu Bakar Siddiq dan juga ada Khalid Ahza Gurafa. Bocil-bocil ganteng ini sahabatku. Nah, kali ini sahabatku seperti biasa, ayo kita sebelumnya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, kali ini sahabatku seperti biasa kita akan melihat video terbaru lagi sahabatku, video-video terbaik ya sahabatku yang tentunya dapat menginspirasi kita semua tentunya. Nah, kali ini sahabatku, kalau sebelumnya kita seputar tentang Pak Prabowo Subianto, masih di tentang yaitu Pak Prabowo Subianto dan juga pemerintahan negara kita Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan mendengarkan komentar dari dua tokoh-tokoh besar di negara kita Republik Indonesia, yaitu dua orang yang sangat berpengaruh di negara kita Republik Indonesia. Dua tokoh besar ini berkomentar tentang kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto ya sahabatku. Nah, kali ini kita akan tonton nih video yang pertama, yaitu dari Pak Haji Anies Rashid Baswedan ya sahabatku. Nah, ini dia videonya, kita tonton bersama. Lanjut. Nanti di Provinsi Jakarta juga kedepannya akan bertemu. Nanti kita lihat satu-satu. Tapi meneruskan tadi dulu, sebentar. Saya rasa di dalam perjalanan internasional yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, itu pertemuan-pertemuan berjalan dengan produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa. Sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak, dan itu menurut saya baik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan perjalanan ini, maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo. Nah, oke sahabatku, sudah kita tonton bersama videonya, yaitu Pak Anies itu menyampaikan tentang kunjungan Pak Prabowo Subianto ke luar negeri ya sahabatku. Ada beberapa negara yang telah beliau kunjungi. Jadi menurut saya Pak Anies, alhamdulillah beliau mengapresiasi dan memuji Pak Prabowo Subianto tentang kunjungan Pak Prabowo Subianto ke luar negeri ya sahabatku. Insya Allah akan membawa negara kita akan semakin maju dan tentunya akan semakin berwibawa dan bermartabat ya sahabatku. Akan semakin menjadi negara yang disegani insya Allah. Itu intinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Anies Rashid Baswedan ya sahabatku. Nah, kalau tadi dari Pak Haji Anies Rashid Baswedan, kali ini kita akan melompat ke video yang satunya sahabatku, kali ini yaitu tentang penyampaian dan juga termasuk harapan dari Pak Profesor Mahfud MD ya sahabatku. Nah, kali ini Pak Mahfud MD menyampaikan suatu harapan dan juga ternyata beliau kenal baik. Dulu beliau sangat mendukung Pak Prabowo Subianto ya sahabatku di 2014 ya. Sampai menjadi tim sukses dari Pak Prabowo Subianto. Jadi beliau tahu sekali, beliau paham dengan Pak Prabowo Subianto. Oke, kita dengarkan langsung apa yang beliau sampaikan. Ini dia. Prabowo ini menurut saya, menurut pengalaman saya, punya modal yang cukup untuk bisa dipercaya, ya, menata ini. Karena yang lain sudah dikalahkan, gitu kan? Anies sudah kalah, Ganjar, dan saya nggak ada pilihan lain, Prabowo yang pilihan lain. Prabowo harapan yang kita menjadi presiden kita. Dan kita letakkan ini kekuasaannya di bawah konstitusi. Kita dorong untuk tidak takut kepada siapapun. Saya selalu mengatakan dia punya modal untuk itu. Dia Sabta Margais, dia nasionalis. Karena selama menjadi kerja di TNI, sumpahnya menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar, jujur, setia dan seterusnya, taat pada hukum dan seterusnya. Nah itu modal bagi dia. Dan itu personal bagi dia, pengalaman karir politiknya. Lalu
Saya juga kenal komitmen-komitmen pribadinya. Komitmen pribadinya itu bisa dibaca di kampanye tahun 2024, kampanye tahun 2019, juga kampanye di tahun 2024 ini. 3 kali pilpres dia selalu mengkampanyekan demokrasi dan penegakan hukum. Ada nggak pengalaman pribadi Pak Mahfud dengan Pak Prabowo sehingga Bapak yakin bahwa dia memiliki ini pribadi. Saya tahun 2014 kan jadi ketua tim suksesnya dia. Iya, Prabowo Hatta ya. Sebelum itu saya ketemu Pak Prabowo berbicara berdua di Halim, ya. Di Bandara Halim maksudnya. Iya, sebelum diumumkan bicara, Bapak, saya setuju mendukung Bapak. Bukan karena apa-apa, tapi pilihan strategi penataan Indonesia aja Pak Jokowi itu populisme, gerakannya ke bawah, oke rakyat, tapi saya lebih suka strukturalisme seperti Bapak. Yang ditertibkan ini pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga. Saya bilang, organisasinya sudah ada, tapi pejabat-pejabatnya dalam arti struktural ini banyak yang tidak beres. Nah, kita tangani ini. Dan kalau saya jadi tim sukses Bapak dan Bapak menang, nanti saya ingin berkiprah di bidang penegakan hukumnya. Waktu itu bayangan saya itu menata Kejaksaan Agung, bayangan saya. Oh, setuju Pak Mahfud. Tulis tanda tangan Pak Prabowo. Bahkan dia itu di konsep yang dia buat itu, saya itu akan dijadikan menteri utama. Oh ya. Tertulis. Kalau saya bersepakat Pak Mahfud menjadi ketua ini, saya capres. Kalau nanti menang, Pak Mahfud itu menjadi menteri utama. Saya bilang, Pak, tidak ada menteri utama. Apa Pak Mahfud? Menko. Nah, dicoret tangan dia tulis menteri koordinator. Di bidang nanti nangani masalah-masalah hukum. Dan kemudian pada waktu itu karena saya waktu itu orang NU dan ikutlah membicarakan Menteri Agama yang dari NU. Oh, setuju Pak Mahfud, tapi ini ya nanti catatan, tambah catatan lagi di tantangan dia. Dengan catatan nanti ini akan secara final dikonsultasikan dengan Kiai Akil Siroj, Ketua Umum PBNU sebagai Ketua Umum PBNU. Itu tertulis ada tanda tangannya, sampai sekarang saya simpan. Yang Suratnya tanda tangan, iya ada? saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, Pak Hatta Rajasa tanda tangan. Nah, yang ngantar minta tanda tangan ke Pak Hatta Rajasa itu Pak Mas Duki. Mas Duki Badowi. Kalau saya tanda tangan di depan dia, gitu. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Ini adalah modal menurut saya bagi Pak Prabowo, bahwa dia tuh punya pikiran seperti itu. Menata hukum dari sudut pejabat-pejabat yang brengsek. Tekanannya pada struktural. Saya bilang populisme bagus. Dan rakyat lebih suka populisme karena ternyata milih Pak Jokowi kan. Tapi seumpama Pak Prabowo menang waktu itu kan lebih pada penegakan hukum sebagai sistem. Saya punya catatan itu, tentu itu catatan yang tersimpan. Nggak ada kaitannya dengan sekarang. Artinya kalau itu kita tagih sekarang nggak fair ya? Nggak fair. Itu kan karena itu dengan Pak Mahfud ya. Saya hanya katakan ada modal itu. Ya. Dan kalau mau dilihat ke saya, sekarang ada saya simpan. Nah, oke sahabatku, itulah tadi 2 video sudah sama-sama kita tonton bersama. Video pertama tadi yaitu Pak Anies Rashid Baswedan yang menyampaikan yaitu apresiasi pujian beliau kepada Pak Prabowo Subianto tentang kunjungan Pak Prabowo Subianto yaitu ke luar negeri, dan juga video kedua tadi video Pak Mahfud MD yang menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai modal untuk dapat dipercaya ya sahabatku, dan beliau optimis, beliau percaya kepada Pak Prabowo Subianto karena beliau dididik dari militer ya sahabatku, yang punya komitmen untuk tentunya untuk memajukan negara kita Republik Indonesia. Itulah inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya sahabatku, dan beliau menyampaikan bahwa beliau juga pernah bersama Pak Prabowo Subianto di 2014 ya sahabatku sebagai tim sukses dari Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi beliau tahu persis maksud dan tujuan dari Pak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden ya sahabatku, tidak lain tidak bukan beliau memang untuk memberantas korupsi ya sahabatku. Jadi sudah kita dengarkan bersama tadi, tidak perlu lagi saya sampaikan apa yang dijelaskan oleh Pak Mahfud MD. Intinya Pak Prabowo Subianto memang tujuannya yaitu untuk memberantas korupsi, memberantas kejahatan-kejahatan yang ada di negara kita Republik Indonesia ini. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto tidak pandang bulu ya sahabatku, siapapun yang berbuat, walaupun itu di dalam kabinet, walaupun itu di dalam pemerintahan beliau,
harus tetap dieksekusi. Tapi kita yakin, kita optimis Pak Prabowo Subianto insya Allah itu benar-benar dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada beliau, sehingga dapat membawa negara kita Republik Indonesia ini menjadi negara yang maju, yang sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan dapat menggapai Indonesia emas di 2045. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.